Shalom, hai, apa kabar adik-adik? Tentunya baik, bukan? Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat 62. Adik-adik, yuk kita simak cerita ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang di Taman Getsemani, Yudas datang dan memberi tanda kepada serombongan orang bahwa Tuhan Yesuslah yang harus ditangkap, yaitu dengan menciumnya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Adik-adik, selanjutnya murid-murid Tuhan Yesus ingin membela Tuhan Yesus. Kata mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan sesudah itu, tiba-tiba Petrus mengambil pedangnya dan menyerang seorang imam besar sampai putus telinga kanan. Wah, adik-adik, Petrus luar biasa ingin membela Tuhan Yesus. Adik-adik, menurutmu apakah Yesus senang dibela oleh Petrus? Tuhan Yesus malah berkata, sudahlah. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow, luar biasa kasih Tuhan Yesus kita ya. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak membutuhkan pembelaan dari manusia. Karena tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib agar kita semua diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada imam-imam kepala bait Allah dan para tua-tua yang datang menangkapnya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya kamu dan kuasa kegelapan itu. Adik-adik, Tuhan Yesus dibawa kepada imam besar. Murid yang lain meninggalkannya karena Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada Petrus. Ketika Petrus menyadari keadaannya, ia pergi dari situ dan menangis dengan sedih. Akhirnya, sementara di dalam rumah imam besar itu adik-adik, Tuhan Yesus mengalami penganiayaan. Ia dipukul, ia dihina, ia diludahi, dan diolok-olok. Meskipun mereka tidak bisa mendapati kesalahannya, mereka malah berusaha ingin menjatuhkan hukuman mati dengan menghadirkan saksi-saksi palsu. Tuhan Yesus sungguh-sungguh kudus dan tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkuasa menyucikan segala dosa-dosa.